Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil praktek kerja lapangan yang telah kami laksanakan pada warung makan Pidade, dengan memberikan pembinaan pada aspek keuangan dan pemasaran. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Putu Tania Wijayanti dengan NIM 028, yang kedua Komal Rina Martini dengan NIM 029, dan saya sendiri Nikoma Ayu Ridiawati dengan NIM 030. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi kami mulai. UMKM, singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. UMKM merupakan salah satu potensi perluasan kerja untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Warung Pidade merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang berada di Jalan Ayani Pidade, yang bahan utamanya adalah ikan dengan berbagai olahan, yang berdiri sejak tahun 2014. Untuk memberikan kenyamanan pada konsumen, Warung Pidade menyediakan warung tempat makan yang luas. Selain tempat yang luas, terdapat juga pemandangan pantai Pidade yang bisa dinikmati langsung oleh konsumen setelah makan. Sebelum pandemi COVID-19, Warung Pidade tidak pernah sepi pengunjung. Namun, semua berubah setelah pandemi COVID-19 melanda. Hal ini sangat berdampak bagi Warung Pidade, terutama pada pengelolaan keuangan yang tidak stabil. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, terdapat dua permasalahan, yaitu pada aspek pemasaran dan aspek keuangan. Warung Pidade sendiri hanya menggunakan Facebook untuk memasarkan produk, sedangkan di era globalisasi seperti sekarang ini, begitu banyak aplikasi media sosial yang bisa digunakan sebagai media penunjang dalam berwirausaha. Atau bisa dikatakan Warung Pidade kurang update dalam penggunaan teknologi. Sedangkan jika dilihat dari aspek keuangan, Warung Pidade tidak melakukan analisis laporan keuangan sehingga mereka sulit untuk menentukan apakah usaha Warung Pidade mengalami untung atau rugi. Baik, solusi dan target luaran. Untuk memaksimalkan pembinaan UMKM ini, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam usaha Warung Pidade ini, yaitu yang pertama, aspek pemasaran. Memberikan pembinaan mengenai pembuatan akun media sosial untuk mempromosikan produk yang dipasarkan. Yang kedua, membuatkan akun media sosial, Instagram, dan TikTok untuk memasarkan produk agar lebih dikenal masyarakat luas. Aspek keuangan, memberikan pembinaan mengenai cara pembuatan laporan, neraca, dan laba rugi yang saran agar pemilik usaha mampu meneliti penyebab kerugian yang dialami oleh Warung Pidade. Membuatkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laba rugi pada bulan Desember 2021. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada sasaran pembinaan UMKM. Sasaran pelaksanaan pembinaan UMKM sendiri adalah pemilik warung usaha Pidade, yaitu Bapak Gede Arsayana, yang dimana kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada pemilik usaha warung Pidade mengenai dua aspek, yaitu aspek pemasaran dan aspek keuangan. Adapun metode pelaksanaan yang kami gunakan dalam pembinaan UMKM ada dua tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, kegiatan yang kami laksanakan yaitu yang pertama memberikan surat permohonan izin, yang kedua yaitu melakukan observasi lapangan, dan yang terakhir melakukan wawancara terkait kendala yang dialami selama warung Pidade ini beroperasi. Pada tahap pelaksanaan,
Penelitian UMKM yang akan dilaksanakan berupa yang pertama, memberikan pembinaan mengenai pembuatan akun media sosial untuk mempromosikan produk yang dipasarkan. Yang kedua, membuatkan akun media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memasarkan produk agar lebih dikenal masyarakat luas. Yang ketiga yaitu memberikan pembinaan mengenai cara pembuatan laporan neraca dan laba rugi. Dan yang terakhir yaitu membuatkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laba rugi pada bulan Desember 2021. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan, yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 kami menyerahkan surat permohonan izin kepada pemilik UMKM. Nah, jadi setelah pemilik UMKM memberikan izin, kemudian kegiatan kami laksanakan keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021. Jadi adapun kegiatan yang kami lakukan, yang pertama yaitu melakukan observasi lapangan, yang kedua yaitu melakukan wawancara terkait kendala yang dialami selama usaha beroperasi. Selanjutnya kami setelah mengetahui permasalahan yang dialami, selanjutnya kami melakukan sesi pembinaan. Nah, jadi setelah sesi pembinaan kami melakukan sesi dokumentasi, dan setelah kegiatan selesai kami izin untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan. Jadi berdasarkan observasi yang telah kami lakukan di Warung Pidade, jadi usaha ini sudah cukup terkenal di masyarakat karena produknya dan pelayanan yang diberikan baik. Berikut gambar pelaksanaan kegiatan dalam melakukan pemasaran melalui media sosial. Yang pertama, pembuatan akun Instagram usaha Warung Pidada. Yang kedua, pembuatan akun TikTok usaha Warung Pidada. Dan yang terakhir, pembuatan atau melakukan promosi via WhatsApp. Dalam melakukan tahap pelaksanaan, kami memberikan pembinaan mengenai cara pembuatan laporan neraca dan laba rugi serta saran agar pemilik usaha mampu meneliti penyebab kerugian yang dialami oleh Warung Pidada. Selain itu, kami juga membuatkan laporan neraca dan laba rugi pada bulan Desember 2021 untuk mengetahui apakah usaha mengalami keuntungan atau kerugian. Kemudian, tahap monitoring dan evaluasi. Setelah melaksanakan pembinaan mengenai aspek pemasaran dan keuangan, kemudian diberikan evaluasi terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, diberikan pendampingan serta penilaian terhadap capaian kegiatan pengabdian masyarakat melalui pembinaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh tim dan mitra. Berikut adalah tabel luaran kegiatan. Kesimpulan. Dari pelaksanaan kegiatan penelitian usaha Warung Pidada ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini mampu memberikan solusi agar Warung Pidada lebih meningkatkan kemauannya untuk lebih update terhadap media sosial yang bertujuan untuk menambah nilai pemasaran agar warung dapat dikenal lebih oleh banyak kalangan masyarakat luas. Dengan menyusun laporan keuangan, Warung Pidada dapat mengetahui laba atau rugi usaha yang dijalankan. Saran. Adanya program penelitian UKM ini melalui aspek pemasaran dan aspek keuangan diharapkan Warung Pidada mampu lebih aktif dalam penggunaan media sosial serta dapat menyusun laporan keuangan secara rinci. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.